menyeburkan diri juga ke kali sendiri. Artinya dia menyeburkan dirinya sendiri ke kali untuk memadamkan apinya. Lalu korban DW selamat dibawa ke RSCM dan korban SB ini meninggal di TKP tidak langsung. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya Gera Leonardo Ustino, wartawan tribunjakarta.com, sedang berada di Mapolsek Metro Penjaringan, di mana sebentar lagi akan berlangsung konferensi pers hasil ungkap kasus pembakaran yang dilakukan oleh seorang suami. Ada dua korban, yaitu korban SB dan korban DW, yang mana korban SB meninggal dunia di TKP. Untuk tersangka berinisial MR, berusia 43 tahun, jenis kelamin laki-laki. Yang mana kejadian tersebut berawal dari perbuatan tersangka pada saat itu dia sedang menaiki atau sedang mengenek angkutan, lalu melihat kedua korban sedang duduk bersama. Lalu timbullah niat daripada tersangka, dia memberhentikan angkutan umumnya, lalu membeli bensin Rp5.000 di dalam plastik. Lalu sampai dengan di TKP, korban langsung melemparkan plastik tersebut ke korban SB, lalu disulut dengan menggunakan korek api. Lalu terkena juga ke korban atas nama DW, dan DW ini juga menyeburkan diri ke kali dibantu oleh adiknya. Lalu korban SB ini juga menyeburkan diri juga ke kali sendiri. Artinya dia menyeburkan dirinya sendiri ke kali untuk memadamkan apinya. Lalu korban DW selamat dibawa ke RSCM dan korban SB ini meninggal di TKP tidak langsung. Ada selang beberapa menit ketika diangkat, yang bersangkutan korban masih bergerak sedikit, namun beberapa menit kemudian meninggal dunia. Lalu kita bawa ke RS Polri Kramat Jati. Nah, hasil dari otopsi sementara pada saat itu dibawa oleh Ibtu Gusti RS Polri Kramat Jati, bahwa dokter forensik menyatakan ada pasir dan berupa lumpur pasir di dalam organ tubuhnya, dan di dalam paru-parunya terdapat air sehingga terjadi pengembangan. Jadi besar kemungkinan korban meninggal karena tenggelam. Namun luka bakarnya juga sekitar 50 sampai dengan 60% juga bisa mengakibatkan kematian. Namun hasil otopsi sementara korban meninggal karena tenggelam, karena ada pembesaran atau pembengkakan di dalam paru-parunya yang berisi air. Lalu barang bukti bisa kita lihat bersama. Ini adalah plastik dan korek api yang digunakan oleh tersangka MR. Ini ya. Dan tersangka MR ini kita akan jerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 tentang pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan penganiayaan menyebabkan korban luka berat dan meninggal dunia dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup. Mungkin rekan-rekan bertanya kenapa dikenakan pembunuhan berencana? Karena ada jeda waktu, ada selang waktu ketika dia sedang mengenek, sedang berada di dalam angkutan, lalu dia melihat korban sedang berduduk berdua, ada jeda waktu. Dia merencanakan di situ, dia membeli bensin, lalu dan membakar. Artinya ada jeda waktu di sini, bukan tindakan spontan. Jadi dia sudah merencanakan. Makanya kita kenakan pasal pembunuhan berencana. Demikian rekan-rekan, nanti silakan. Dan juga untuk penangkapan, kebetulan kita juga mendapatkan informasi dari salah satu
tokoh masyarakat berinisial DJ yang menyatakan pada kita bahwa sempat melihat tersangka, lalu kita segera pada saat Jumat pagi tim langsung turun untuk melakukan penangkapan. Untuk motifnya jadi memang tersangka MR ini dan korban SB ini sudah berselisih paham sejak sebelum tersangka MR ini nikah dengan korban DW. Jadi memang sudah bersaing untuk mendapatkan si korban DW. Nah itu menjadi terus-menerus ketika sudah akan proses cerai, korban SB dan DW ini sudah nikah siri ya. Tersangka MR dan korban DW sudah nikah siri. Tersangka MR dan korban DW sudah nikah siri. Akhirnya